Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam kasih bagi kita semua. Pada saat ini, mari kita bersama-sama memohon Roh Kudus Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya menuntun dan menolong kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu, dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita membaca melalui Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayat 7 sampai 12. Yang mengatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah bagi setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, juga mungkin bagi anak-anak yang ikut di dalam ibadah pada saat ini, kita tetap bersyukur untuk segala anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita hingga saat ini. Apapun yang kita alami di tengah-tengah keberadaan kita masing-masing, keluarga lepas keluarga. Tentu saja bahwa ada pergumulan dan persoalan yang dimana kita membutuhkan untuk kehadiran orang lain yang memberikan semangat, memberikan pertolongan, dan juga senantiasa mengetahui apa yang menjadi persoalan yang dihadapi. Tentu saja bahwa ini pun juga boleh kita mau menyatakan di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa apapun yang kita alami dan kita rasakan di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing,
kita juga mau untuk hadir apa adanya bagi orang lain. Dan kita melakukan dengan penuh syukur kepada Tuhan yang kita nampakkan bahwa kita mau mengasihi orang lain, kita mau untuk juga memberikan penghiburan kepada orang lain. Jadi dengan demikian, bahwa di dalam kehidupan kita ini, maka di dalam segenap kehidupan yang kita jalani, tentu saja ada di mana kita memberikan suatu kesan hidup yang baik kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu maka kita masih untuk memahami ketika Rasul Paulus berada di Troas, di mana dia pergi ke Troas dan memberitakan firman Tuhan. Di dalam keberadaan Paulus, dia selalu menampilkan pribadi yang senantiasa mau mendidik dan mengajar kepada orang lain. Bahkan dengan keberadaannya, dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, ia selalu mendatangkan suasana yang menghibur orang lain, yang menguatkan, bahkan juga meyakinkan kepada orang lain untuk menyerahkan diri kepada Yesus Kristus, karena dialah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Melalui bacaan kita, maka disampaikan bahwa pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti. Ini tentu saja hendak menyampaikan kepada kita bahwa suatu kehidupan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan di mana mereka berkumpul bersama, dan tentu saja hari pertama dalam minggu itu dikatakan sebagai hari Minggu. Dan hari Minggu mereka berkumpul sebagaimana juga kita tahu selaku orang beriman kepada Yesus Kristus, di hari Minggu itu ada peristiwa kebangkitan Yesus dan juga peristiwa turunnya Roh Kudus. Karena itu maka juga ada kebiasaan yang dilakukan di mana mereka berkumpul pada hari Minggu. Tentu saja tujuan yang sama, yakni membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mereka belajar dari firman Tuhan, lalu melakukannya di dalam kehidupan sebagai orang beriman. Di dalam kesempatan mereka berkumpul itu, maka mereka memecah-mecahkan roti. Ini juga suatu hal yang didasarkan pada pertemuan jemaat mula-mula, di mana mereka selalu berkumpul dan juga mereka selalu ada dalam jamuan makan.
Dan dalam jamuan makan itu mereka di situ bersama-sama makan roti dan juga mereka menikmati kebersamaan mereka di dalam jamuan makan itu. Dan dari situ disampaikan kepada kita bahwa pada saat itu Rasul Paulus berbicara kepada mereka dan hendak menginformasikan kepada kita bahwa dia akan meninggalkan orang-orang Kristen di Troas itu karena disampaikan bahwa dia akan meninggalkan mereka pada esok harinya. Jadi dengan demikian percakapan itu dilakukan sebab Paulus hendak pergi meninggalkan jemaat di situ. Lalu juga dikatakan bahwa mereka berkumpul di ruang atas. Bisa kita mengerti bahwa apakah rumah itu memiliki balkon ataukah memiliki kamar di atas dan mereka berkumpul di situ. Dan dikatakan bahwa ada seorang yang bernama Eutikus, dia seorang muda atau orang muda yang mana ia tidak mampu menahan kantuknya sebab Rasul Paulus menyampaikan segala perkataannya atau apa yang dibicarakan oleh Rasul Paulus itu tentu saja mengenai firman Tuhan. Juga mengenai bagaimana kehidupan jemaat untuk meneruskan segala karya-karya hidup mereka sebagai umat Tuhan di Troas. Karena begitu panjang lebarnya dikatakan orang ini mengantuk, kemudian ia jatuh dari tingkat ketiga. Berarti ruangan ini ada di tingkat 3. Dia jatuh ke bawah, lalu disampaikan ia mati. Kemudian Rasul Paulus turun ke bawah dan dia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Kenapa dikatakan jangan ribut? Pasti orang melihat orang yang jatuh dari tingkat 3 lalu mati, pasti banyak yang panik. Banyak yang berteriak-teriak, minta tolong. Mungkin ada yang histeris, ketakutan dengan peristiwa ini, apa yang dilihatnya. Oleh sebab itu, bahwa dengan kata jangan ribut, Rasul Paulus mau menenangkan situasi pada saat itu. Rasul Paulus mau untuk mereka secara kebersamaan pada saat itu bagaimana mengatasinya, tidak dengan keributan. Dan Rasul Paulus ingin supaya mereka bisa bersama-sama menangani persoalan itu. Tapi yang penting kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus merebahkan diri ke atas anak muda itu. Ini tentu suatu tindakan Paulus untuk di mana dia mendekap orang itu, dan di sini bisa kita mau pahami, pasti Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan untuk menolong anak ini. Dan Tuhan lakukan mujizatnya melalui Paulus.
Dan dengan mujizat itu tentu saja semakin membuat orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ini menjadi kekuatan di dalam memberitakan Injil. Jadi Rasul Paulus tidak hanya memberitakan Injil itu dengan kata-kata untuk supaya orang percaya kepada Yesus Kristus, tetapi juga lewat setiap perbuatan dan tindakannya. Apa yang menjadi perilakunya itu akan mendatangkan mujizat yang sangat luar biasa, sehingga dapat dikatakan itu menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi orang yang melihat, dan mereka akan semakin percaya bahwa Yesus Kristus memberikan kehidupan bagi orang yang beriman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian maka Eutikus hidup, lalu Paulus kembali ke ruang atas dan memecah-mecahkan roti, makan bersama. Setelah makan bersama, dia masih juga ada dalam percakapan dengan orang-orang di ruangan itu hingga fajar menyingsing. Dan pada waktu yang sama tentu orang muda yang hidup itu kembali ke rumahnya, dan dengan demikian yang dikatakan dengan mereka semua merasa sangat terhibur, itu tentu saja bukan hanya keluarga Eutikus saja yang bersuka cita kalau Eutikus itu hidup, tetapi juga orang-orang yang melihat, orang-orang yang juga ikut menyaksikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Mereka semua merasa sangat terhibur. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bagi kita pada saat ini mau menyampaikan kepada kita, kalau di dalam kehidupan kita sebagai pelayan, maka tentu juga selalu di mana kehadiran setiap pelayan Tuhan, katakan itu adalah seorang pendeta. Dia tentu juga selalu mau melakukan segala sesuatunya di tengah-tengah jemaat dengan segala daya dan kekuatannya. Ia senantiasa pula mengerjakan setiap pelayanannya dengan penuh tanggung jawab. Dan di dalam setiap kehadiran seorang pelayan di tengah-tengah jemaat, pasti ada kesan-kesan yang bisa dirasakan, yang dapat diungkapkan. Dan dengan demikian, bahwa di dalam kehidupan seorang pelayan ini juga selalu termotivasi dengan keberadaan Rasul Paulus ini. Tidak hanya berkobar-kobar untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi juga selalu hadir di tengah-tengah keberadaan setiap warga jemaat, mereka yang membutuhkan suatu perhatian khusus, mereka yang juga di mana selalu merasakan bahwa kehadiran pelayan Tuhan itu memberikan kekuatan,
memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan juga hal-hal yang membangkitkan iman untuk percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian tentunya bahwa setiap warga jemaat pasti memiliki kesan-kesan tersendiri dengan kehadiran setiap pendeta di tengah-tengah jemaat. Tidak itu saja, tetapi juga tentu setiap pelayan-pelayan Tuhan. Yang semua itu ketika melakukan pelayanannya di tengah-tengah jemaat, pasti ada kesan-kesan yang dirasakan oleh orang yang mengalami perjumpaan dengan pelayan itu. Apakah dia itu pengurus Pelkat, apakah dia itu pelayan PAPT, sebagai presbiter, penatua, dan diaken. Atau juga pelayanan itu berkembang, bertumbuh di dalam kehidupan seluruh warga jemaat. Maka dengan demikian, setiap orang mau melakukan apa yang terbaik dan menjadi kesan yang begitu baik bagi orang-orang di sekitarnya. Sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian bahwa di tengah-tengah kehidupan kita juga sebagai para pelayan Tuhan diutus selalu bersungguh-sungguh mengajar maupun melayani di dalam kebersamaan melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Mari dengan situasi dan keadaan saat ini, pelayan-pelayan Tuhan akan semakin menunjukkan giatnya diri dan juga tekunnya untuk melakukan apa yang menjadi tugas panggilannya di tengah-tengah jemaat, dan juga kita semua diajak untuk bersyukur karena kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dihadirkan bagi orang lain untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus dan bagi sesama kita manusia. Tuhan memberkati kita. Amin.